Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iza Gamawara dengan NIM 18032121. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian fisiologi biji yang telah saya lakukan dengan judul Perbandingan Laju Perkecambahan Biji Vigna unguiculata ssp. Sesquipedalis sebelum dan setelah terjadinya pemataan dormansi biji dengan skarifikasi mekanisme. Yang pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang. Tanaman kacang atau Vigna unguiculata ssp. Sesquipedalis merupakan tumbuhan yang dijadikan sayuran atau lalapan. Ia tumbuh dengan cara memanjat atau melilit. Kacang panjang juga dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan untuk mengobati beberapa penyakit seperti kanker, anti kanker, leukemia, antibakteri, virus, antioksidan, gangguan saluran kencing, dan lain-lain. Kacang panjang adalah sumber protein yang baik, juga sebagai sumber vitamin A, tiamin, riboflavin, besi, fosfor, kalsium, vitamin C, folat, magnesium, dan mangan. Kacang panjang memiliki nama latin Vigna unguiculata ssp. Sesquipedalis, merupakan keluarga dari kacang-kacangan yang sering dibudidayakan lantaran memiliki banyak manfaat dan khasiat. Tanaman ini tergolong sebagai tanaman semak, tumbuh menjalar dan dapat tumbuh tinggi mencapai 2,5 meter. Kacang panjang dapat tumbuh di semua negara yang memiliki iklim tropis. Tanaman tersebut akan tumbuh baik di daratan rendah atau dengan ketentuan minimal 800 mdpl. Karena kacang panjang dapat tumbuh secara optimal dengan suhu 15-24 derajat Celcius. Pada benih dikenal istilah dormansi, yaitu suatu keadaan benih mengalami masa tidur atau dorman, di mana benih tidak akan mengalami pertumbuhan atau perkecambahan, walaupun ditanam dalam kondisi yang optimum. Dormansi pada benih memiliki keuntungan di antara lain sebagai mekanisme dalam mempertahankan hidup lebih lama dan memberikan ketahanan dalam penyimpanan meskipun untuk konsumen benih kurang memberikan keuntungan karena benih tersebut apabila langsung ditanam tidak tumbuh dan apabila tumbuh pertumbuhannya tidak seragam. Rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh dormansi terhadap percepatan suatu pertumbuhan berkembang. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi dormansi pada kacang tanah kepada kacang panjang Vigna unguiculata ssp. Sesquipedalis. Lalu tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh dormansi terhadap kecepatan suatu tumbuh berkembang dan mengetahui cara mengatasi dormansi pada kacang panjang. Manfaat dari penelitian yaitu menambah ilmu dan wawasan tentang cara mengatasi dormansi pada kacang panjang, dan data yang diambil dapat dijadikan dalam pedoman penelitian berikutnya. Rumusan ruang lingkup penelitian, yaitu dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup yang dikaji, yaitu penggunaan biji tumbuhan kacang panjang setelah dilakukan pematahan dormansi. Adapun parameter yang didukung meliputi percepatan perkecambahan dan kecepatan dan laju pertumbuhan. Tinjauan pustaka, yaitu klasifikasi kacang panjang, dapat dilihat yaitu kingdomnya ada Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Vigna, spesies Vigna unguiculata, dan subspesies Vigna unguiculata ssp. Sesquipedalis. Dormansi, yang pertama kali kita bahas adalah dormansi. Dormansi didefinisikan sebagai status di mana benih tidak dapat berkecambah walaupun pada kondisi lingkungan yang ideal untuk perkecambahan. Beberapa mekanisme dormansi terjadi pada benih, baik fisik maupun fisiologis. Sebelumnya, pada video atau PPT sebelumnya telah saya jelaskan apa pengertian dari dormansi, penyebab dormansi, apa itu dormansi primer dan dormansi sekunder, lalu apa yang termasuk pada dormansi fisik. Dormansi sekunder dapat diinduksikan oleh tiga jenis. Lalu bagaimana teknik pemantauan dormansi fisik. Selanjutnya berbagai teknik untuk pemantauan dormansi fisik, yaitu ada mekanisme perlakuan kayak skarifikasi, perlakuan kayak
penggoresan, pematahan, pengikisan atau pembakaran, lalu dengan air panas, lalu secara perlakuan kimia. Untuk mempercepat waktu, kita langsung kepada metode penelitian dan hasil yang saya dapatkan setelah melakukan percobaan. Pada praktikum kali ini, kami mengamati 2 perlakuan pada media tanaman pada media tanam, yaitu kapas basah, yaitu perlakuan skarifikasi dengan cara pengikisan kulit biji dan direndam dengan air panas yang diamati selama 7 hari. Pada pengamatan ini, parameter yang diamati adalah presentasi perkecambahan dan kecepatan perkecambahan. Perbedaan perlakuan pada biji mempengaruhi laju perkecambahan dan presentasi perkecambahan biji kacang panjang Vigna unguiculata SSP sequipedalis. Saya sajikan dalam bentuk tabel, yaitu ada 3 perlakuan, ada P0, P1, dan P2. P0 merupakan perlakuan kontrol, P1 yaitu dengan skarifikasi penggoresan, P2 dengan perendaman dengan air panas, yaitu dengan suhu 60 derajat Celcius. Yang di sini ada 2 kolom, yaitu persentase perkecambahan dan laju perkecambahan. Pada P0, persentase perkecambahan yaitu 25% dengan laju perkecambahan 1,75%, P1 60%, laju perkecambahannya 4,2%, P2 50%, dan laju perkecambahannya 3,5%. Presentasi perkecambahan saya dapat dengan cara banyak benih yang tumbuh dibagi banyak benih seluruhnya dikali 100%. Sedangkan laju perkecambahan banyak benih yang tumbuh dikali waktu yaitu 7 hari dibagi jumlah benih seluruhnya. Selanjutnya ini saya sajikan dalam bentuk kurva. Yang ini adalah laju perkecambahan dan ini yang naik di atas adalah presentasi perkecambahan. Dapat dilihat dari kurva, laju perkecambahan naik, begitu pula dengan presentasi perkecambahan juga menaik. Dari hasil percobaan diketahui bahwa P1 yaitu perlakuan dengan pengikisan kulit biji luar menunjukkan presentasi perkecambahan dan laju perkecambahan yang paling tinggi. Hal ini disebabkan karena pengikisan kulit luar biji membuat kulit benih terluar menjadi terluka sehingga dapat dilewati air dan terjadi proses imbibisi. Sedangkan pada perlakuan normal yaitu P0, biji yang tumbuh hanya 8 buah karena biji masih dilapisi dengan kulit luar sehingga air terhambat masuk dan sulit untuk terjadinya proses imbibisi. Sehingga air perlu melunakkan kulit terluar biji untuk masuk ke dalam. Proses pengikisan pada kulit terluar biji mampu memberikan kondisi tidak kedap pada kulit benih yang mulanya kedap, sehingga benih dapat menyerap air. Air masuk ke dalam benih menyebabkan aktivitas enzim, perombakan cadangan makanan, transport molekul, peningkatan respirasi dan asimilasi, inisiasi pembelahan dan pembelahan sel, dan pemanjangan sel radikal diikuti terjadinya muncul radikal pada kulit benih. Air tersebut selain untuk mempercepat permunculan radikal, juga meningkatkan pertumbuhan bagian embrio yang lain, sehingga kecambah normal yang terbentuk juga tinggi. Dari hasil yang didapatkan pada perlakuan biji direndam dengan air panas, yaitu P2, dengan suhu kurang lebih 60 derajat Celcius selama 5 menit, tidak terlalu berpengaruh terhadap perkecambahan. Hal ini dikarenakan waktu yang terlalu singkat, sehingga air yang panas belum sepenuhnya melunakkan kulit luar biji. Pemetaan dermasi dengan menggunakan air panas yang paling baik pada suhu 80 derajat Celcius selama 3 kali 24 jam. Temperatur suhu tertentu dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi lapisan kulit benih sehingga
membuat benih permeabel terhadap air. Namun pada suhu air terlalu tinggi diasumsikan perendaman tidak hanya melarutkan lapisan kutikula di sekitar kulit benih, tetapi bagian dalam benih seperti embrio atau kotiledon juga dapat ikut larut dalam air, sehingga tumbuhan memiliki tingkat konsentrasi temperatur suhu yang berbeda-beda. Di hari pertama pada pelakuan pengikisan kulit luar biji, sudah ada 12 biji sudah menampakkan hipokotilnya, sedangkan pada yang baru tumbuh hipokotilnya. Hipokotil memanjang yang mengakibatkan plumula atau calon daun dan kotiledon muncul ke permukaan tanah. Ketika kotiledon muncul ke permukaan tanah, memungkinkan kotiledon untuk berfotosintesis sebagai pengganti daun yang belum terbentuk. Selanjutnya masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil dan laporan yang saya buat, yaitu penggunaan metode skarifikasi yang baik dilakukan dengan cara pengikisan kulit luar biji dengan menggunakan kata pasir, yaitu mendapatkan presentasi laju perkecambahan tertinggi, yaitu 60%. Sedangkan pada pelakuan perendaman air panas mendapatkan laju presentasi sebanyak 50%. Sedangkan pelakuan normal yaitu 25%. Penggunaan skarifikasi dengan air panas lebih baik menggunakan suhu 80 derajat dengan waktu 3 kali 24 jam. Di sini saya lampirkan yang ada di sebelah kiri, yaitu media tanam, kapas yang sudah dibasahi, yang di sebelah kanan biji yang direndam dengan air panas selama 5 menit. Ini adalah pengamatan pada tanggal 2 Juni. Ini hari pertama. Ini hari ketiga. Ini hari ke-5. Dan ini yang pengamatan terakhir. Baiklah, hanya sekian presentasi dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.